Ya halo dan baik lagi di video Icework. Jadi kali ini gue akan nge-review lagi aplikasi Insta Pro atau Instagram Pro. Setelah sebelumnya di video yang lalu gue upload versi 7.0 yang mana tampilannya sih keren, cuman masih ada beberapa fitur yang kurang lengkap. Jadi ada beberapa penghilangan fitur ya, kayak mungkin unfollowing tracker dan juga yang lainnya. Tapi akhirnya developernya dari Insta Pro ini mengupdate versi terbaru, yang mana awalnya itu 7.10 7.0 jadi 7.10, dan kita akan coba login dan gua akan bahas. Di sini gua udah tinggal login aja karena baru buat gua install. Di sini baru jam 1:58 atau jam 2 dini hari, dan gua akan coba ngebahas apa aja yang ada di dalamnya, karena katanya ini ada penambahan di fitur dari Insta Pro 6.2, yang mana 6.2 itu adalah versi paling stable menurut gua. Hanya saja tidak ada package com.instagram, dan nanti gua akan kasih linknya. Yang pertama untuk versi yang biasa yang temanya putih, yang kedua dark mode, karena ada yang sempat nanya ke gua gimana cara mengaktifkan dark mode-nya gitu loh kan. Karena mungkin di sini gue pakai sistem yang sudah dark mode, jadi dia ikut ke dark mode gitu ya. Dan plus ada dua package juga, yakni com.instagram dan juga com.instapro. Nanti fungsinya buat apa kan gue jelasin juga. Oke, di sini gue akan langsung login aja. Kalau ada yang nanya apakah bisa login pakai Facebook, sepertinya bisa ya, kayak gitu sih. Nah, ini udah ada pembaruannya ya dari si developernya, ada pesan dari developernya, dan kita oke aja karena gue nggak akan bahas kesini. Tapi di sini kan gue pakai yang dark mode ya, kebetulan gue pakai yang dark mode. Di atas ini di samping message atau DM itu ada tampilan kayak gini. Kalau kita tap dark time applied, dan sini light time applied. Sayangnya gue pakai versi yang dark mode. Jadi kalau mungkin teman-teman pakai versi yang biasa, yang light, itu bisa di switch dari sini supaya dia jadi dark mode. System time applied, kemudian ada dark time applied, ada juga light time applied. Saking aja di sini nggak berubah karena yang gue pakai adalah versi dari darknya. Jadi kita balikin lagi aja ke system time ya. Oke, kemudian gue nggak akan berlama-lama di sini. Seperti biasa masih ada fitur ini download ya di bagian sini. Ini kegeser ke kanan, gue makanya nggak suka ya kalau misalnya lagi apa-apa tuh nanti takutnya kegeser gitu kan. Kalau handphone kita lagi dilihat orang gitu, nanti dia geser kanan geser kiri, dia akhirnya ngelihat DM kita. Ini masih ada fitur download kayak biasa. Kita masuk ke bagian profile untuk masuk ke Insta Pro settingnya. Tap ke sini, kita akan kulik satu persatu, kita close aja ini. Ini balik ke versi 6.2 tampilannya. Nggak ada yang beda karena ini udah gue switch ke 7.10 ya. Di sini ada menu privacy yang mana ada hide view stories, ada don't mark message as read, ada hide typing status in DM. Jadi ini fungsinya untuk bagian privacy. Ini ada yang pertama itu hide view stories, supaya teman-teman bisa ngelihat story dari follower kalian atau following kalian tanpa ketahuan di listenernya. Kemudian ada don't mark message as read. Jadi kalau misal teman-teman lagi di DM, teman-teman bisa baca pesan temennya yang lain tapi statusnya nggak read, nggak sudah dibaca lah gitu ya. Dan ada hide typing status in DM. Jadi kalau misalnya teman-teman nge-reply nggak ada tulisan sedang mengetik kayak gitu. Kita back lagi. Gua mau berusaha singkat aja supaya kalian nggak bosan juga ya. Dan tapi tetap ya teman-teman harus tonton video ini sampai habis supaya nggak ada kesalahan-kesalahan, dan mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silahkan komentar aja. Kemudian ada di general settings, di sini ada foto in max quality. Ini belum ada yang gue setting sama sekali, ini biarin aja gue centang. Kemudian ada select translation engine, ini gue nggak peduli, nggak gue setup maksudnya. Untuk di bagian sini two lines message box in DM gue hidupkan. Enable in-app browser, double tap to like, iya. Download media on triple tap, enggak. Disable shopping item in search. Kemudian zoom photos on long tap, ya gue hidupkan. Dan disable swipe to navigate, supaya nggak kegeser kanan, nggak kegeser kiri. Dan jadi teman-teman tuh aman gitu ya. Ketika handphonenya dipinjam sama teman kalian, nggak akan ketahuan nih DM-nya dibaca atau enggak, kayak gitu. Kemudian ada unfollowing trackers, ini yang gue seneng. Dan sempat ditanyakan waktu gue upload versi 7, apakah ada gitu kan. Karena di versi 7 tidak ada unfollowing trackers. Akhirnya di 7.10 dikembalikan lagi. Ini kita enable. Biasanya kalau misal teman-teman belum memberikan perizinan atau baru install, dia nanti akan minta perizinan untuk mengakses storage. Jadi di allow aja ya. Untuk ininya gue nggak setting lagi, gue biarin aja, nanti di atas ini akan muncul unfollowing trackers, checking followers kayak gitu ya. Oke, kita back lagi. Kemudian ada service settings, ini gue biarin aja. Kemudian ada app lock, kalau misalnya mau dikasih app lock ya, atau di hidden, bukan di hidden sih, kayak dirahasiakan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman buka Instagram harus masukin kode dulu.
tapi nggak gue pakai. Untuk download settings ini gue tetap biasa kayak gini. Untuk split downloadnya yang ini jangan dicentang ya, karena nanti ini bakal jadi spam banget di kalian. Jangan tanya kenapa, mending jangan di checklist gitu aja sih. Untuk feed and story setting, nah ini dia yang paling gue seneng ya. Action bar and navbar settings, ini kalau teman-teman mau settingnya tampilannya gitu ya. Misal kayak tadi kan, gue karena udah pakai dark mode, jadi ini nggak akan gue tampilkan. Gue uncheck. Kemudian di bawahnya apalagi ini, udah biarin aja kayak gini. Kita geser ke kanan, kita balik lagi. Remove like post from feed, ini biarin aja. Disable ads, recommended friends, disable, oke. Carousel post gue centang supaya kalau misal ada user yang upload fotonya itu carousel, dia akan nongol untuk foto yang pertama dulu, nggak langsung foto kedua. Untuk yang lainnya gue diemin aja, nggak gue setting, kayak biasa aja, biarin bawaannya dia. Kita back. Udah itu selesai. Untuk fitur-fiturnya udah cukup sampai sini aja, karena masih sama kayak versi 7. Hanya perbedaannya adalah di versi 7.10 ini developernya ini, si Sam ini nambahin fitur dari Instapro 6.2 ke versi 7.10. Dan ini gue pakai yang package-nya com.instagram, bukan com.instapro. Kenapa? Karena kalau gue pakai com.instapro itu gue nggak bisa nge-share musik dari Spotify ke stories Instagram kayak gitu sih. Mungkin opsional aja buat teman-teman kalau mungkin mau pakai Instapro bisa, untuk mau pakai yang com.instagram juga bisa. Perbedaannya cuma kayak gini. Kalau misal teman-teman pakai package yang com.instagram, itu teman-teman nggak bisa nginstal Instagram Ori dari Play Store. Tapi kalau teman-teman install dari package com.instapro, teman-teman bisa install aplikasi Instagram dari Play Store. Hanya kekurangannya teman-teman nggak bisa nge-share music ke dari Spotify ke stories Instagram kayak gitu aja sih ya. Dan kita back, dan nah ini dia akan ngereset atau restart kayak gitulah ya. Dan kalau nggak salah di sini tuh ada, kalau misal teman-teman misal gini ya, di ada akun Aureceh. Kalau kita klik di sini tuh ada bagian untuk kita tahu dia tuh ngefollow kita atau enggak gitu. Jadi ada not follows you kayak gitu. Jadi kita bisa tahu nih user mana sih yang sebenarnya ngefollow back kita dan user mana yang sebenarnya tidak ngefollow kita. Kalau mungkin di Instagram biasa tuh di bawah bagian sini, di bawah bagian sininya nih, di bagian tulisan not follows you itu ada tulisan follow you atau follows you kayak gitulah ya. Cuman kalau di versi 7.10 ini lebih dikasih tahu kalau user ini tidak ngefollow balik kalian kayak gitu aja sih. Dan kita back lagi, mungkin sampai sini aja sih ya. Dan gue akan coba untuk nge-share lagu dari Spotify ke Instagram gue. Oke, di sini misalnya gue yang High and Dry nih lagi gue kebetulan tadi lagi gue sempet dengerin, dan kita akan coba share ke stories kita. Kita share kayak gini. Nah, nanti kita masuk ke Instagram. Oh sorry, ini gue masih pakai versi offline ya. Kita back dulu deh, kita hidupkan dulu, kita matikan dulu offline mode-nya. Nah, ini kita share. Kita ke Instagram. Nah, dia akan masuk ke Instapro. Nah, dia akan masuk ke bagian untuk update stories. Dan yang lebih enaknya lagi kalau teman-teman pakai package com.instagram, itu teman-teman tuh bisa bisa menggunakan filter-filter yang ada atau yang sering digunakan oleh pengguna lain. Jadi bener-bener kayak teman-teman pakai Instagram official dari Play Store, hanya saja ini versi mod gitu loh. Jadi teman-teman tetap bisa dapat fitur-fitur atau menikmati filter dan juga efek yang ada di Instagram official Play Store. Jadi teman-teman tinggal disesuaikan aja. Kalau teman-teman masih mau pakai misalnya kayak package com Instapro ya bisa. Kalau teman-teman tidak peduli dengan filter, kalau mungkin teman-teman masih peduli dengan filter yang ada di Instagram untuk stories teman-teman, bisa pakai package com.instagram. Dan kalau teman-teman mau share kayak gini juga, kayak dari lagu dari Spotify di share ke feed Instagram atau ke stories Instagram maksud gue, teman-teman bisa pakai package yang com.instagram. Oke, mungkin segitu aja untuk video singkat gue kali ini. Linknya di deskripsi untuk dua versi, yakni com.instagram dan juga com.instapro, serta yang light mode dan juga dark mode. Oke, sampai segini aja dulu untuk video gue. Kalau teman-teman suka, teman-teman bisa kasih like, share, dan juga di subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. See you and bye-bye.